Kita membaca bersama-sama sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Minggu lalu kita telah berkhotbah sesuai dengan ayat yang pertama. Sekarang kita akan meneruskan dengan ayat yang kedua. Kita membaca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 3 dan 4 semua membaca. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Sedangkan Allah mengeguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh bagai-bagai pernyataan kekuatan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah membuka kitab-Mu, ya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang bacalah pikiran kami, bacalah hati kami, dan bukalah pintu rohani di dalam diri kami untuk menyambut firman, untuk menerima perkataan-perkataan-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami sebagai benih yang diterima oleh tanah yang lembut, berakar ke bawah dan boleh berbuah ke atas. Bersama dengan beratus-ratus juta manusia di seluruh dunia, kami datang kepadamu minta pertolongan Roh-Mu yang kudus. Karena Engkaulah yang telah mewahyukan kitab suci melalui Roh-Mu. Engkau juga yang telah mengirim Roh untuk berada di dalam gereja-Mu, di dalam hati setiap orang yang percaya. Engkau pun yang telah berjanji dengan pimpinan Roh kami dibawa masuk ke dalam kebenaran. Nyatakanlah janji-Mu dan bekerja di tengah kami. Nyatakanlah takhta-Mu dan bekerjalah di anak-anak-Mu, sehingga kami bertakluk kepadamu dan kami berkata, Tuhan, di sini aku. Melalui firman-Mu aku akan menerima kekuatan untuk hidup menjadi saksi-Mu. Dengar doa kami dan berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan kuasa, bijaksana, dan pengertian yang berasal hanya dari Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal pertama daripada Ibrani, kita telah dengan jelas melihat bahwa Yesus lebih daripada semua malaikat. Di situ yang ditekankan oleh penulis dari Ibrani bukanlah quantitative difference, tetapi qualitative difference, di mana perbedaan antara malaikat-malaikat dengan Yesus adalah begitu berbeda sehingga dia jauh lebih tinggi dari semua malaikat. Satu-satunya sebab adalah dia adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Dia bukan dicipta, maka dia bukan bersembah sujud kepada Allah, tapi dia justru adalah Allah yang menerima sembah sujud yang turun ke dalam dunia. Saudara-saudara, jikalau orang Yahudi, mereka sekali mereka merasa diri lebih daripada semua bangsa, hanya karena mereka merasa mereka telah menerima firman atau wahyu Tuhan melalui malaikat. Saudara-saudara, ini satu kebanggaan yang bikin orang Israel menghina bangsa-bangsa yang lain. Karena bangsa-bangsa yang lain tidak menerima firman dari Tuhan,
tidak mengenal perkataan-perkataan yang kudus dan tidak mengenal Taurat dari Tuhan Allah. Sedangkan nenek moyang mereka telah menerima Taurat dan hukum-hukum dari Tuhan Allah melalui malaikat yang menyatakan diri kepada Musa. Saudara-saudara, di sini sesuatu kebanggaan yang menganggapkan bangsa mereka jauh lebih tinggi daripada bangsa yang lain. Itulah sebab penulis surat Ibrani beritahu kepada orang Ibrani, yaitu orang Yahudi, bahwa apa yang kau anggap satu kebanggaan hanyalah karena engkau mengenal firman Tuhan melalui malaikat-malaikat. Tetapi jangan lupa, yang lebih tinggi, yang jauh lebih tinggi dari malaikat, sudah turun sendiri membawa firman dan menjadi juru selamat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, dengan demikian orang Ibrani, mereka harus melihat perbandingan antara malaikat yang memberikan Taurat menurut kepercayaan mereka dan Kristus yang sendiri adalah firman menjadi daging. Saudara-saudara, apakah di dalam perjanjian baru kita melihat ada konfirmasi daripada kepercayaan orang Yahudi bahwa malaikatlah yang telah memberikan Taurat? Memang di dalam perjanjian baru ada konfirmasinya di dalam khotbah daripada Stefanus sebelum dia dilempar batu sampai mati. Saudara-saudara, Stefanus berkata, engkau telah melanggar Taurat yang disampaikan kepadamu melalui malaikat-malaikat. Nah, saudara-saudara, dengan demikian ada konfirmasi. Berarti pada waktu Musa berada di gunung Horeb atau gunung Sinai, di situ dengan keadaan berasap yang luar biasa dan seperti api yang menyala, lalu turunlah awan-awan mengelilingi seluruh gunung itu. Ada tiupan daripada nafiri yang suaranya keras, saudara-saudara, dan di situ Tuhan menyatakan dan menurunkan Taurat perjanjian lama kepada Musa di atas bukit Horeb itu. Musa 40 hari 40 malam berada di bukit itu. Waktu dia turun, dia membawa kedua batu loh yang tercantum 10 hukum oleh tangan Tuhan sendiri. Saudara-saudara, waktu Musa turun, dia melihat akan orang Israel sedang berfoya-foya, sedang bersenang-senang, dan pada saat itu mereka menyembah seekor lembu yang dibikin daripada emas. Saudara-saudara, yang dijadikan melalui emas-emas yang dirampas dari orang-orang Mesir pada waktu mereka keluar, lalu dibentuk menjadi seekor lembu oleh persetujuan daripada Harun, seorang yang sebenarnya seharusnya dia melambangkan Kristus yang akan datang. Saudara-saudara, kemarahan Tuhan berada di dalam diri Musa, dan kemarahan Musa sesuai dengan cemburunya Tuhan, maka dia memecahkan kedua batu loh itu. Saudara-saudara, ini adalah pertama kali kita melihat kemarahan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang tidak dicela oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, maksudnya apa? Karena kemarahan Musa sesuai dengan kemarahan Tuhan. Jadi kemarahan semacam demikian itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah anak Tuhan. Saudara-saudara, jikalau gereja menyeleweng, jikalau orang Kristen tidak lagi beres, jikalau kita berjalan di luar jalur Alkitab, jikalau kita memberontak dan kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, siapa yang harus memberitahu kabar kita? Maka gereja memerlukan kemarahan yang kudus. Gereja memerlukan kemarahan sesuai kehendak Allah. Karena itulah yang menjadikan anak Tuhan boleh kembali dan hidup beres di hadapan Tuhan. Kemarahan yang suci, kemarahan yang benar, itulah yang membuat gereja dan anak-anak Tuhan bisa bangun kembali. Di dalam dunia, begitu banyak orang yang berbicara tidak bertanggung jawab. Yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Yang tidak boleh dianggap boleh, yang harus dilalaikan. Dalam keadaan demikian, jikalau anak-anak yang namanya anak Tuhan, mereka ikut menyeleweng, ikut berontak, ikut di dalam arus dunia, maka siapa yang harus berani menegur? Siapa yang harus berani menunjukkan kesalahan? Dan siapa yang harus membawa bangsa dan anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan Allah? Saudara-saudara,
Kedagingan kita terlalu gampang mengakibatkan kerohanian kita berkompromi. Itu sebab kemarahan Musa